Oke, dalam informasi ini gua akan bagikan di sini ada 13 aplikasi pinjaman online legal OJK dan terindikasi bisa keluar kondar. Nah, teman-teman khususnya yang memiliki 13 APK pinjol legal OJK, siap-siap dan hati-hati karena berpotensi bakalan keluar kondar. Nama aplikasinya apa tuh Bang? Nah, ini nanti akan gue bagikan di akhir video, karena nanti sebelumnya gue akan jelasin dulu kepada teman-teman kenapa dan mengapa dia sampai bisa keluar kontak emergensi. Nah, di sini ada 13 APK, teman-teman dengarkan dan perhatikan. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya bro. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas ada 13 aplikasi pinjol legal ini bisa keluar kondar. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik karena banyak sekali informasi-informasi yang gue dapati ada 13 APK ini bisa keluar kondar. Nah, teman-teman perhatikan video ini baik-baik. Jangan sampai gagal paham dan salah paham. Kebanyakan orang bisa gagal paham karena cuman mengambil nama APK-nya aja. Ya, cuman ngambil daftar listnya doang tuh. Habis itu teman-teman langsung galbay. Jangan begitu ya bro, tapi dengarkan dulu agar teman-teman paham, mengerti kenapa 13 APK ini bisa dan mampu keluar kondar untuk melakukan penagihan. Tapi sebelum gua akan membagikan daftar nama APK-nya, teman-teman jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya, like-nya, dan juga klik tombol tanda loncengnya agar saat gua update video terbaru teman-teman tidak lagi ketinggalan. Oke, di sini gua akan menjelaskan terlebih dahulu, baru nanti akan gua bagikan daftar namanya. Nah, di sini 13 APK pinjol legal OJK ini mampu untuk menagih di luar kontak emergensi atau kondar ya. Nah, aplikasi pinjol ini dia sudah berizin OJK alias legal. Apakah pinjolnya semi itu Bang? Nah kalau misalkan teman-teman dapatkan informasi, wah pinjolnya semi. Nah, ini kan cuman peribahasa aja. Tapi acuan Anda adalah ini legal, ini ilegal ya. Tapi dalam konten ini adalah pinjolnya legal. Nah, teman-teman, kalau kita memiliki aplikasi pinjaman online legal OJK, nggak usah takut kalian itu ditagih di luar kontak emergensi. Nggak usah takut isi kontak-kontak teman-teman itu kena ditagih. Kenapa? Nah, ini acuan kita bagi para pengguna ya. Dari aplikasi pinjaman online legal OJK, acuan kita adalah bahwa peraturan dari OJK aplikasi pinjaman online legal OJK hanya diberi 2 izin akses aja ya. Itu adanya di aplikasinya bro ya. Artinya aplikasi-aplikasi tersebut hanya diberi 2 izin, yaitu kamera dan lokasi ya, yang biasa dibilang adalah cemilan. Nah, kalau pinjol ilegal tentu untuk perizinan aplikasinya bisa berjalan di HP Anda itu lebih dari 2 izin aksesnya. Ada yang namanya kontak, ada yang namanya log panggilan, dan sebagainya. Tapi kalau di pinjol legal OJK hanya diberi 2 izin saja bro ya, lokasi dan kamera. Tidak ada yang namanya akses kontak ya. Jadi itu hanya untuk membedakan mana legal dan ilegal. Jadi kalau teman-teman membedakan dari situ juga sudah ketahuan. Nah, itu acuan kita bro. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa sistem IT dari aplikasi pinjol legal OJK itu tentu diawasi oleh OJK. Jadi tidak sembarangan dia membuat aplikasi lalu ada aplikasinya ini sifatnya spyware ataupun malware ya bro, karena itu tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya bahwa aplikasi pinjol legal OJK tentu dia itu bukan aplikasi memata-matai ya, memata-matai Anda atau memata-matai Anda dalam aktivitas. Ingat, aplikasi pinjol legal OJK hanya diberi 2 izin saja, lokasi dan kamera. Ini penjelasan dari gue. Dari situ acuannya sudah kalian pahami. Namun kita akan bahas ke topiknya di sini. 13 APK pinjol legal OJK mampu untuk menagih di luar kontak emergensi. Kenapa dan mengapa dia bisa mampu untuk menagih di luar kontak emergensi? Di sini akan gue jelaskan ya bro. Dan ini gue akan bagikan nama aplikasinya. Dengarkan. Aplikasi yang pertama adalah pinjaman online dari Samir. Yang kedua adalah Modal Nasional.
Yang ketiga adalah EasyCash. Yang keempat ini adalah Kredit Pintar. Yang kelima ini dari Home Credit. Yang keenam ini dari Shopee. Yang ketujuh ini dari Pinjam Duit atau Pindut. Yang selanjutnya dari Pinplus, yang selanjutnya dari atas, yang selanjutnya dari Anda Kami, yang selanjutnya dari Kredipo, yang selanjutnya dari Ivoji, yang selanjutnya dari Anda Modal. Teman-teman sudah tahu tuh nama aplikasinya, langsung di-skip. Oh, ternyata pinjolnya ada 13 APK yang keluar counter ini tuh, langsung di-skip. Jangan. Nah, ini kan gue bagikan juga, ini kenapa mampu dan mengapa dia mampu untuk menagih di luar kotak emergensi. Lalu apa yang kita lakukan nih Bang ketika kita sudah mendapatkan informasi nih? Nah, nanti solusinya akan gue bagikan di akhir video. Teman-teman tolong dengarkan dan perhatikan ini baik-baik ya bro. Dari ke-13 aplikasi pinjol legal OJK yang mampu menagih di luar kontak emergensi, ini artinya tidak semua nasabah yang galbay di pinjol ini bakalan ditagih di seluruh kontak emergensi. Ada yang ditagih, ada yang tidak. Ada yang ditagih, ada yang tidak. Nah, artinya masih random dan jarang sekali. Nah, 13 aplikasi ini yang gue dapeti dari hasil member-member gua yang diperlakukan seperti itu oleh DC-nya. Akhirnya kita telusuri tuh apa penyebabnya sampai pinjolnya mampu menagih di luar kontak emergensi. Perhatikan dan baik-baik bahwa 13 aplikasi yang tadi gue sebutkan bukan berarti dia pasti bakalan nagih di luar kontak emergensi. Itu tidak pasti bro. Ya, kenapa? Nah, ini sebenarnya kelalaian dari nasabah sampai DC-nya mampu untuk menagih di luar kontak emergensi. Kelalaian dari nasabah yang pertama adalah satu, nasabah ini memiliki data yang bocor. Data yang bocor yang mampu di tracking di internet. Ya, kalau teman-teman mendengar bahasa yang tadi gue sudah sampaikan, coba teman-teman cek video gue yang membahas cara menghapus jejak digital, ada di bagian video terpopuler. Lu bisa cek aja di situ. Nah, ini faktor yang pertamanya adalah nasabah ini memiliki data yang bocor. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia tidak melakukan protect pada akun media sosial kalian, dan dia tidak melakukan protect pada get kontaknya. Itu sebenarnya penyebab-penyebabnya dari situ. Dan selanjutnya penyebab yang berikutnya adalah teman-teman pasti sering mendengar dari DC, ungkapan-ungkapan DC bahwa DC itu akan menagih kalian dari pihak ketiga. Nah, teman-teman harus paham, pihak ketiga itu adalah apa? Pihak ketiga dari pinjaman online, dari penagihan pinjaman online, itu adalah pihak vendor. Vendor itu adalah yang membantu ya perusahaan pinjol menagih nasabah-nasabah yang galbay. Nah, di sini akan gue coba berikan ilustrasinya, bro. Pinjaman online misalkan ada Kami, dia memiliki vendor nih bro, atau pihak ketiga, namanya PT Maju Mundur. Nah, PT Maju Mundur ini dia perusahaannya bergerak di bidang penagihan. Nah, dia bekerja sama nih, membantu ya, untuk membantu Anda Kami. Nah, perusahaan dari penagihan ini yang bernama PT Maju Mundur, ternyata dia pegang perusahaan itu bukan cuman Ada Kami aja bro, melainkan lebih dari 3 perusahaan yang dia pegang untuk membantu menagih. Ya, ternyata perusahaan ini pegang ya pinjol ilegal juga. Ini yang bahaya ya. Jadi perusahaan ini ternyata memegang perusahaan pinjol ilegal. Nah, si PT Maju Mundur ini memegang pinjol Ada Kami. Ternyata dia pegang pinjol rupiah kilat ya, pundi cash dan lain sebagainya. Maka dia tarik datanya dari sana bro. Dia akan tarik datanya dari sana, akan melakukan tracking data di dalam database si perusahaan pihak ketiga. Jadi bukan semata-mata dari APK-nya ini menyadap kontak, bukan. Jadi makanya teman-teman harus paham ya, apa yang Anda harus lakukan. Ya, kalau sudah terjadi penagihan di luar kontak emergensi, ini kan adalah sebuah ya kesalahan dari pihak penagihnya. Dia sudah melanggar SOP karena di saat kita mendaftar di dalam aplikasi pinjaman online,
kita mencantumkan kontak emergensi itu sesuai dengan persetujuan dari si kontak emergensi. Itu ada aturannya di OJK. Jadi OJK itu menyampaikan kalau kita itu mencantumkan kontak emergensi, kitanya harus izin dulu. Ketika sudah mendapatkan izin, baru diperbolehkan. Nah, artinya apa? Kita punya kesepakatan antara kita nasabah dengan si kontak emergensi dan si pinjol ini sudah memiliki kesepakatan, bro. Nah, kalau di luar kesepakatan itu berarti dia sudah melanggar aturan. Artinya apa? Kalau dia menagihnya dengan cara-cara ilegal, jangan dibayar. Kalau ada pinjol yang menagihnya seperti pinjol-pinjol ilegal, jangan dibayar. Karena apa? Dia menagihnya di luar peraturan. Dia menagihnya di luar peraturan, bro. Jadi teman-teman gak usah dibayarkan lagi. Lalu kalau misalkan terjadi nih bang, gue ditagih sama DC di luar kondar, gue harus bagaimana? Ya lu buat klarifikasi aja. Lu buat klarifikasi, lu bisa berikan arahan kepada si kontak emergensi itu atau di luar kontak emergensi itu. Lu beri arahan, suruh dia untuk memblokir nomor DC. Jangan dibales, langsung blokir. Yang selanjutnya, lu bisa klarifikasi aja. Lu bisa beralasan HP lu kena retas gara-gara klik link, gara-gara install A, B, C, D. Ya, dan akhirnya data-data di galeri gue kena keambil, kena diretas, dan akhirnya gue kena doxing karena data gue kena disita. Lu bisa beralasan-alasannya, sepintar-sepintar lu lah alasan. Makanya bagi para pemula galbay pinjol, ya lu harus dari sekarang udah persiapkan. Bagaimana caranya gue ini pintar-pintar ngeles bang, pintar-pintar ngimbu lah sama temen gue. Ya coba lu praktekin itu. Karena di tahun ini, di Indonesia ini banyak sekali kejahatan-kejahatan scamming online, ya, kejahatan-kejahatan doxing, kejahatan-kejahatan cyber yang lainnya banyak. Jadi kita manfaatkan itu aja, bro. Ya, jadi mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan, gak terlalu panjang-panjang, nanti lu ngantuk, karena gue tahu lu hanya butuh daftar nama APK-nya aja. Makanya teman-teman tuh ya selalu ribut terus, selalu beringsangan, karena teman-teman gak ngerti kenapa dan mengapa penyebab APK itu bisa keluar kontak emergensi. Nah, teman-teman, dari aplikasi ini, ya, ini hanya random terjadi. Tidak semua nasabah itu kena ditagih di luar kontak emergensi. Ya, ingat dari teman-teman gak usah takut. Oh, ternyata di Kata Ditus Pinjol ada 13 APK nih yang bakalan keluar kondar. Ya, itu kan cuman pengalaman-pengalaman dari member aja, bro. Bukan kepastiannya benar dia itu melakukan keluar kondar secara terus-menerus kepada seluruh kontak-kontak nasabah yang galbay. Bukan. Jadi teman-teman acuannya kalau mau kita galbay dengan cara aman, yang paling penting adalah teman-teman harus menginstal aplikasi-aplikasinya. Teman-teman wajib menginstal aplikasi pinjolnya. Jadi teman-teman kalau mau galbay, usahakan dan pastikan HP Anda tidak ada pinjolnya. Nah, kalau teman-teman sudah menginstal aplikasi pinjolnya, bukan berarti data Anda terhapus di dalam sistem pinjol. Bukan, bro. Itu hanya fungsinya untuk men-stop atau menghentikan sandapan atau peretasan dari APK-nya aja, bro. Jadi untuk disconnect antara perangkat handphone Anda dengan servernya pinjol itu diputuskan melalui uninstall aplikasinya. Jadi begitu, bro. Nah, teman-teman di sini kalau teman-teman mau join ke dalam grup Telegram, link grupnya ada di dalam deskripsi. Dan teman-teman yang mau konsultasi telepon dengan saya, silahkan join dalam grup WhatsApp kita. Dan teman-teman, gua sering mendapatkan sebuah keluhan dari pengikut gue di YouTube. Itu kebanyakan, bang, bagaimana sih join di dalam grup Telegram? Kok susah banget, kok ribet banget gitu kan? Nah, kalau lu sulit untuk join ke dalam grup gue atau link grupnya sudah expired, lu segera lapor melalui email. Nanti akan diarahkan di sana kalau lu nggak bisa. Nah, kalau lu dikeluarkan dari grup, biasanya lu tidak verifikasi. Jadi mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.